Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Dosa menjadi suatu kebencian. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 8. Satu pemikiran yang banyak di antara kita ialah bahwa kita akan senantiasa mencintai dosa. Namun karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan justru meninggalkan dosa. Konsep yang umum dalam lingkungan orang Kristen ialah bahwa dalam menghidupkan kehidupan orang Kristen, kita harus berhenti berbuat dosa dan melakukan yang benar sebab kita mengasihi Tuhan. Walaupun sebenarnya kita senang melakukan perbuatan yang salah itu. Sering ada kata-kata seseorang, saya suka kehidupan malam dan berpesta pora. Dan mungkin akan selalu menyenanginya, tetapi saya berhenti melakukannya sebab saya mengasihi Yesus. Mungkin pula seseorang berkata, saya sebenarnya suka sekali merokok, tetapi saya sudah berhenti. Ya, itulah salibku untuk Yesus dan saya harus mengikutinya. Nah, apakah ini yang dimaksudkan dengan penurutan yang tulus? Sebuah kutipan yang baik untuk direnungkan terdapat dalam buku The Desire of Ages halaman 668 bahwa semua penurutan sejati berasal dari hati kita. Itu adalah suatu perubahan hati yang dilakukan Kristus dan bila mana kita menyetujuinya maka ia akan mengidentifikasikan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita sehingga hati dan pikiran kita bersatu dan sesuai dengan kehendaknya. Akibatnya ketaatan kita kepadanya seolah-olah melaksanakan impuls kita sendiri. Kehendak kita yang disempurnakan dan disucikan itu akan menemukan kesenangan tertinggi dalam melakukan pelayanannya. Ketika kita mengenal Tuhan sebagaimana itu adalah hak istimewa kita untuk mengenalnya, maka kehidupan kita akan menjadi suatu kehidupan yang taat terus-menerus kepadanya. Melalui penghargaan kita terhadap tabiat Kristus, serta melalui persekutuan yang erat dengannya, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Melihat kutipan di atas ini jelaslah kita diajak untuk tidak memusatkan perhatian kita kepada penurutan kita, melainkan untuk mengalihkan perhatian kita kepada pengenalan akan Yesus. Maka penurutan kita akan menyusul. Sangat jelas, bukan? Tetapi betapa sering kita mengkonsentrasikan diri kita kepada memberikan banyak waktu dan tenaga untuk menurut sebagai gantinya mengenal Tuhan yang sangat mengasihi kita. Semua kita mengerti akan adanya hukum sebab dan akibat. Bahkan anak-anak pun mengetahui hukum tersebut. Misalnya, kalau anak-anak ingin bertumbuh, maka mereka perlu makan makanan sehat dan bukan berusaha untuk bertumbuh. Demikian juga halnya dengan pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Kita harus senantiasa makan makanan rohani yang menyegarkan kita, sehingga penurutan akan datang dengan sendirinya. Semoga kita masing-masing dapat mengetahui prioritas dalam kehidupan kerohanian kita, agar kita dapat tetap bertumbuh sehingga dosa menjadi suatu kebencian bagi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.